pagi. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Saya berdoa kita semua anak-anak muda sehat dalam penyertaan Tuhan. Oke, pagi ini kita akan berdevotion bersama-sama. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran atau belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita dengarkan dulu pujian yang berikut ini. Thank you Jesus, diberkati Engkau Tuhan, dengan pujian kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh mulianya Jesus, hadiratmu, Holy Spirit, kami baitmu, memujamu, diberkati Engkau, diberkati Kau Tuhan. mari angkat tanganmu berseru berserah kepada Tuhan. Pujian kami dalam dekapan hadiratmu, memenuhi. Mari saya undang semua. Thank you Jesus. Mari semuanya bangkit dari sini. Oh mulia, oh mulia, Oh kami undang mulianya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. hadiratmu, Dia ada di tengah-tengah kita. Kami baitmu, memujamu, Diberkati Engkau, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu, hadiratmu, Jesus, Jesus. memenuhi Baik dengan iman katakan, tempat ini. diberkati Engkau, Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami mari sama Tuhan. dalam dekapan Oke, mari kita buka sama-sama dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12. Kita baca sama-sama 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan.
Karuniakan roh hikmat, pengertian, dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita baca sekali lagi sama-sama. Anak-anak semua, anak muda semua di rumah, dimanapun kalian berada, baca ayat ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, saya berikan tema. Cukup ramai di sini karena saya mencoba cari tempat lain yang tidak di ruangan, dan ini tempat cukup ramai di sini, jadi tidak membuat kita tetap ingin menyembah dan memuji nama Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Saya memberikan tema firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saya berikan tema yaitu influencer. Apa itu influencer? Influencer adalah seseorang yang memberikan dampak. Dampak kepada siapa? Kepada semua orang. Pertanyaannya, apakah influencer itu bisa memberikan dampak yang baik atau memberikan dampak yang buruk? Oke, beberapa waktu yang lalu saya minta anak-anak semua untuk follow Instagram saya. Kenapa? Karena gini anak-anak, walaupun saya ini guru, walaupun saya ini hamba Tuhan, saya ini anak muda, tapi saya ini juga memberikan dampak. Ya, saya ini sebagai influencer juga memberikan dampak kepada orang-orang. Dan pertanyaannya, apakah saya siap menjadi influencer? Pertanyaan juga kepada anak-anak, pada teman-teman semua. Apakah teman-teman siap menjadi influencer, memberikan dampak kepada semua orang? Oleh sebab itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bahwa setiap kita memberikan dampak buat banyak orang. Dari mana mulainya? 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12. Suatu hari Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, anak didiknya, anak rohani dari Paulus, ya, kepada Timotius, bahwa dalam masa kehidupan kamu, oke, agak ramai, maaf teman-teman, karena di sini banyak anak-anak muda yang ada yang trek-trekan, mereka ada yang nongkrong. Oke, kenapa saya ngambil spot di sini walaupun ramai? Karena saya mau beri informasi, karena saya mau menyampaikan ke anak-anak, ke teman-teman semua, untuk menjadi influencer, untuk menjadi dampak buat banyak orang, itu tidak mudah. Walaupun kelihatannya gampang, tapi gak mudah. Kita lanjut. Ketika Rasul Paulus memiliki anak rohani yang bernama Timotius, diingatkan kepada Timotius bahwa hari-hari ini bukan hari yang mudah, Timotius. Dan kamu harus belajar ketika kamu mengalami masalah di dunia ini, kamu harus tahu bahwa setiap kamu harus menjaga kelakuan tingkah hidupmu. Oke, Alkitab berkata jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Walaupun apapun dan siapapun kita, dalam kehidupan kita ini masing-masing anak-anak muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Rendah dalam arti bukan merendahkan kamu sedemikian rupa, tapi rendah dalam arti pengertian lain adalah jangan seorang pun menganggap kamu ini tidak memiliki pengertian. Oke? Tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki tujuan. Kenapa anak-anak muda? Ini diarahkan ke kita sebagai anak-anak muda. Karena Rasul Paulus mengingatkan ke Timotius sebagai anak muda, hati-hati Timotius. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam dunia ini yang jahatnya minta ampun, ke dalam pengalaman-pengalamanmu, ke dalam pergaulanmu yang membuat kamu akhirnya hilang dan tidak menjadi contoh. Kita belajar ada beberapa poin yang memberikan kita nih pengertian bahwa sebagai anak-anak muda, untuk menjadi influencer-influencer yang ada, maka kita harus memiliki yang pertama. Alkitab berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Apa itu teladan? Contoh, ya. Oke, mungkin teman-teman dengar ada mereka di sini nanti bisa lewatnya. Ya, oke. Nah, jadi teladan nggak kita? Ya, saya ngambil contoh begini luar biasa ya. Jadi contoh nggak buat mereka, buat teman-teman mereka? Iya, buat teman-teman mereka dengan pergaulan yang salah itu jadi contoh teman-teman. Tapi apakah mereka jadi contoh buat teman-teman mereka yang baik? Kita lihat lagi nanti lewatnya.
Lihat lagi, satu lagi. Sengaja saya memang memberikan ilustrasi. Gak apa-apa. Karena saya memberikan sebuah ilustrasi, nggak hanya bicara, teman-teman semua. Alkitab berkata, jadilah teladan buat orang-orang percaya. Kalau hidup kita bergaul dengan sesuatu yang sesat, yang salah, kita menempatkan diri kita kepada sesuatu yang salah. Balapan tadi, benar nggak? Iya, benar kalau dia di tempat yang tepat. Tapi kalau tidak di tempat yang tepat, salah. Dia bisa jadi contoh buat teladan teman-temannya? Nggak bisa. Kalau dia mau bilang, jangan jadi nakal kamu, tapi dia trek-trekan, ini sama aja jargoni. Tahu jargoni? Iso ngajar, raiso ngelakoni. Makanya Rasul Paulus ngomong kepada Timotius, "Hei Tim, kamu harus jadi teladan buat orang-orang percaya." Dalam apa kamu jadi teladan buat orang-orang percaya? Poin yang pertama, dalam perkataanmu. Kenapa teman-teman saya minta kamu follow Instagram saya? Karena biar teman-teman lihat apakah saya sebagai guru, sebagai influencer dalam dunia pendidikan, dalam dunia saya, ya, apakah ada perkataan saya yang kotor di situ? Oke. Apakah ada perkataan saya yang sesat di situ? Apakah saya menghina-hina orang lain? Silakan Anda bisa ngecek sendiri. Kamu bisa menilai sendiri. Kenapa perkataan ini diingatkan oleh Rasul Paulus? Ya, ada pepatah bilang, mulutmu harimaumu, lidah tak bertulang. Oke, sehingga perkataan kita, mulut kita ini bisa menghasilkan yang namanya kutuk, tapi bisa menghasilkan yang namanya berkat. Pertanyaannya, kamu mau menghasilkan kutuk atau kamu mau memberikan berkat? Loh, kok dari mulut bisa memberkati? Bisa dong. Suatu hari ada peneliti membuat eksperimen. Dalam eksperimennya dia ada dua tempat, ya, ada dua tempat diisi air dan kemudian diletakkan di dalam freezer. Oke, ada dua kotak, dimasukkan air dan diletakkan di dalam freezer, mesin pendingin, ya, seperti kulkas. Kemudian ditaruh di satu tempat kotak pertama, itu kata-kata yang buruk, kamu jelek, kamu nggak bener, kamu kata-kata yang buruk. Oke, kotak yang satu lagi kita letakkan dengan kata-kata yang positif. Kamu jadi mutiara, kamu diberkati, kamu tidak takut akan jelek dan sebagainya. Kamu adalah jadi es yang baik, menjadi kristal yang baik. Dalam 30 hari eksperimennya, ada satu hal yang tidak pernah disangka. Ternyata eksperimen dari peneliti ini menghasilkan, ketika dibuka mesin pendingin freezer tadi, betapa kagetnya mereka ketika mereka melihat bahwa kotak yang berisi kata-kata kotor, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik, isinya adalah kotor. Esnya jadi kotor. Sedangkan yang satu lagi sangat-sangat kaget. Kenapa? Karena eksperimennya berhasil. Ternyata es batunya itu menghasilkan es batu yang bersih, yang seperti kristal. Wow! Dari perkataan menghasilkan sesuatu yang ajaib. Makanya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, hati-hati jaga perkataanmu. Jadi contoh buat orang-orang teladan. Jadi teladan buat orang-orang yang percaya. Dalam apa? Dalam perkataanmu. Yang kedua, dalam tingkah lakumu. Anak-anak bisa lihat di Instagram saya, di YouTube saya, apakah ada tingkah laku saya yang menghasilkan sesuatu yang jahat. Bisa cek. Kenapa saya minta follow Anda, follow saya, supaya saya bisa jadi contoh buat teman-teman semua. Dalam tingkah lakumu, kenapa Rasul Paulus berkata kepada Timotius, tingkah lakumu ini bahaya, hati-hati. Kenapa? Karena dalam tingkah lakumu ini menghancurkan orang lain atau membangun orang lain, menghancurkan hidupmu atau membangun hidupmu. Dalam tingkah laku kita, walaupun kita ini ngomong, saya ini orang rohani, saya ini pelayanan, Tuhan memberkati saya, Tuhan melindungi saya, tapi tingkah laku saya nggak bener, nggak sopan terhadap orang tua, sedikit diomongin buantah. Saya bersyukur papa mama saya masih hidup dan mereka tidak pernah saya bantah sejak saya kecil sampai hari ini, sampai rambut saya putih. Kenapa? Dan orang lain yang menilai tingkah laku kita. Ada banyak promosi-promosi yang akan Tuhan berikan ke kamu hari-hari ini, di tahun ini, di bulan ini, dan bahkan di detik ini.
Dari mana? Dari tingkah lakumu. Kalau kamu punya perkataan yang baik dan disertai tingkah lakumu yang baik, ingat baik-baik, dengar baik-baik, nantikan promosi-promosi Tuhan dalam hidupmu dan kamu akan diberkati. Poin yang ketiga, dalam kasihmu. Kamu sudah punya perkataan yang baik, kamu sudah punya tingkah laku yang baik. Mari tunjukkan kasihmu. Kasih ini tidak sombong, kasih tidak cemburu, kasih tidak egois, kasih tidak mementingkan diri sendiri, kasih tidak mementingkan perkataan atau kepentingan kita sendiri. Kasih memiliki pengorbanan dan Tuhan menunjukkan kasihnya kepada saya dan Anda. Amin. Kenapa Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kasihmu tunjukkan. Gak cuma berkata aku ini baik, aku ini mengasihi orang-orang, tapi ketika nyata di dunia, ketika tingkah laku kita baik, tapi kita ini suka ngomongin orang di belakang. Di depan yes man, emang Mr. Chris itu baik, tapi di belakang, wih Mr. Chris itu jelek banget, ngomongin saya di belakang. Perhatikan baik-baik, artinya orang tersebut tidak memiliki tingkah laku yang baik dan tidak memiliki kasih yang baik. Tuhan tunjukkan kasihnya, Dia mati buat saya dan Anda. Yang percaya berkata amin. Keempat, dalam kesetiaanmu. Kesetiaan ini bicara tentang hubunganmu, bicara tentang kepribadianmu. Oke? Kesetiaan itu bicara tentang komitmenmu di hadapan manusia dan Tuhan. Kamu sudah punya perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, dalam kasihmu kamu menunjukkan yang baik, maka tunjukkanlah kesetiaanmu, komitmenmu terhadap Tuhanmu. Oke? Berdoa, renungan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah kesucianmu. Kesucian bicara tentang apa sih? Respon hatimu. Kesucian bicara tentang apa sih? Cara pandangmu. Kesucian bicara tentang apa sih? Cara pikirmu. Kalau kamu punya perkataan yang baik, tingkah lakumu baik, dan kasihmu baik, bahkan kamu setia dengan perkara yang kecil dan perkara yang besar, maka terakhir anak-anak dan teman-teman semua, dengar baik-baik anak-anak muda, kamu harus punya kesucian. Cara pikirmu harus benar di hadapan Tuhan. Cara pikirmu harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Cara bicaramu, cara hatimu memandang, matamu memandang, hatimu merasakan orang ini, semua sekitarmu yang baik. Maka percayalah kamu dan saya jadi influencer di zaman akhir ini, menjadi berkat buat banyak orang, menjadi dampak yang baik buat banyak orang. Yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, God bless you, dan jangan lupa tetap percaya Tuhan beserta kita. Tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa makan dan minum yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pakai masker jangan lupa dan tetap jaga kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami jadi influencer-influencer yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami, lindungi kami. Biar segala kemuliaan, kuasa, dan pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin.